Selamat pagi, salam guru hebat. Nama saya Nilumade Merianti Asmi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Semarapura. Hari ini saya akan memaparkan mengenai mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya yang dapat kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Baik, ada 3 konteks pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah trilogi Ki Hajar Dewantara beserta nilai-nilainya. Yang kedua, konteks sosiokultural. Dan yang ketiga, pengembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di kelas. Nah, trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama kita akan berangkat dari ini. Yang pertama adalah Ingar Susung Tulodo. Di sini, guru berperan sebagai among yang memberikan keteladanan kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso, di mana guru membimbing dan mendampingi peserta didik agar senantiasa mereka tetap berada di koridor yang benar, namun tetap memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Yang terakhir adalah Tut Uri Handayani. Di sini, guru berperan untuk memberikan dorongan dan motivasi agar peserta didik tidak mudah menyerah dalam belajar. Nah, adapun penjabaran konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah melakukan pembaharuan yang terpadu itu hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Nah, apa hubungan sosiokultural dengan pendidikan? Nah, ada 3. Yang pertama, pada dasarnya proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi. Karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Yang kedua, pengetahuan itu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan itu didiseminasikan dan diterapkan, sehingga melalui aktivitas interaksi sosial dapat menciptakan makna. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi teori belajar sosiokultural yang paling dominan itu adalah faktor lingkungan. Nah, kita akan mengambil satu aspek sosiokultural yang ada di Bali. Dalam hal ini kita ambil adalah ngayah. Ngayah merupakan kerja sosial yang tidak dibayar. Jadi, nilai-nilai yang terdapat dalam ngayah ini adalah yang pertama, tulus ikhlas, yang kedua, gotong royong, berikutnya adalah keteladanan, kemudian toleransi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan baik di kelas maupun di sekolah yang ada hubungannya dengan konsep ngayah tersebut yang merupakan salah satu aspek sosiokultural yang ada di Bali. Sebelumnya, kita akan berangkat dari contoh atau ide gagasan pembelajaran Merdeka Belajar yang berbasis atau kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah kita bisa lakukan adalah membuat asesmen diagnostik atau survei baik kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui profil murid sehingga kita bisa menentukan strategi, model, metode pembelajaran yang tepat untuk mereka. Nah, setelah data tersebut dikompilasi dan disimpulkan, maka selanjutnya kita bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan kooperatif untuk membentuk kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah
murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya, atau yang kita lebih kenal dengan pendidikan berdiferensiasi. Yang berikutnya adalah proses pembelajaran kita tidak hanya batasi di kelas saja, tetapi kita bisa juga adakan secara outdoor. Nah, dalam hal ini, khusus dalam mapel saya, yaitu bahasa Inggris, kita bisa menggunakan teknik bermain peran, mendeskripsikan sesuatu, making project, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pembelajaran itu sedapat mungkin kita akan manfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang saya sambil salah satunya yaitu pembelajaran dengan metode kerja kelompok. Nah, kita ambil dulu dari konsep ayah itu sendiri. Dalam kerja kelompok, siswa diajarkan untuk bekerja sama dengan teman satu kelompok, menghargai pendapat, bertoleransi, bertanggung jawab atas pekerjaannya. Anggota kelompok yang lebih mampu dapat memberikan contoh atau keteladanan. Kemudian hubungannya dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, di sini peran guru adalah sebagai among yang memberikan keteladanan, bimbingan, motivasi, dan dukungan. Kemudian pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik belajar sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Bali, yaitu khususnya kental dengan pariwisatanya. Nah, mereka di sini juga belajar memanfaatkan teknologi karena supaya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, setiap aktivitas pasti memiliki tantangan, tetapi tidak lupa kita pasti juga bisa menemukan solusi dari tantangan tersebut. Nah, apa tantangan yang mungkin dapat dihadapi dari penerapan ini? Yang pertama, murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar yang berbasis budaya lokal. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah membangun kesepakatan kelas dan guru dapat memberikan scaffolding kepada siswa. Yang kedua, kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal masih harus ditingkatkan lagi. Solusinya adalah kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung pendidikan, salah satunya adalah masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya adalah kita dapat berkolaborasi antar guru mata pelajaran. Baik, demikian pemaparan saya mengenai penerapan konsep Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan konsep diri dan bisa kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Terima kasih.